Cina baru saja menjadi lokasi sekaligus saksi sejarah bersatunya dua faksi di Palestina, yaitu Fatah dan Hamas, pada Selasa 23 Juli 2024 di Beijing. Adapun Fatah dan Hamas merupakan dua faksi terbesar di Palestina yang telah berseteru lebih dari 1 dekade karena adanya sejumlah perbedaan mendasar di antara keduanya. Lantas, apa itu Fatah dan Hamas serta perbedaannya? Lalu, mengapa bersatunya kedua faksi ini menjadi salah satu titik balik masa depan Palestina? Fatah adalah singkatan dari Harokat Al-Tahrir Al-Filistiniyah atau Gerakan Pembebasan Nasional Palestina. Dalam bahasa Arab, Fatah artinya menaklukkan. Gerakan ini didirikan di Kuwait pada akhir tahun 1950-an oleh diaspora warga Palestina setelah Nakba tahun 1948. Adapun Nakba merupakan genosida etnis Palestina oleh gerakan Zionis dengan tujuan mendirikan negara modern Yahudi di Palestina. Fatah didirikan oleh mantan Presiden Otoritas Palestina, Yasser Arafat, Khalil Al-Wazir, Salah Khalaf, dan Presiden Otoritas Palestina saat ini, Mahmud Abbas. Mereka mendirikan Fatah dengan tujuan membebaskan Palestina dengan perjuangan bersenjata melawan Israel. Untuk itulah dibentuk sayap militer Fatah bernama Al-Asifah yang artinya badai dan bermarkas di beberapa negara Arab serta di tepi barat dan Gaza. Al-Asifah banyak melakukan operasi bersenjata sepanjang Yordania sampai Lebanon sejak tahun 1965. Kemudian, pada tahun 1964, berdiri Organisasi Pembebasan Palestina atau PLO yang terdiri atas banyak partai politik Palestina. Sekitar tahun 1967, Yasser Arafat berhasil membawa Fatah menjadi partai dominan di dalam PLO. Dan setelah diusir dari Yordania dan Lebanon pada tahun 1970-an dan 1980-an, terjadi sejumlah perbedaan mendasar pada Fatah, salah satunya membuka negosiasi dengan Israel. Hingga akhirnya pada tahun 1980-an, PLO yang dipimpin Fatah resmi meninggalkan perlawanan bersenjata dan mendukung resolusi 242 Dewan Keamanan PBB tahun 1967. Dalam resolusi itu terkandung rencana membangun negara Palestina di tepi barat, Yerusalem Timur, dan Gaza berdampingan dengan Israel. Fatah dan PLO jugalah yang menandatangani perjanjian Oslo. Lantas, apa itu Hamas? Hamas adalah singkatan dari Harokat Al-Muqawamah Al-Islamiyah yang berarti Gerakan Perlawanan Islam. Adapun dalam bahasa Indonesia, Hamas berarti semangat. Gerakan Hamas jauh lebih muda dibanding Fatah, karena faksi ini baru berdiri pada tahun 1987 setelah Intifada pertama. Adapun Intifada adalah pemberontakan Palestina melawan penduduk Israel. Pendiri Hamas adalah Imam Sheikh Ahmed Yassin dan ajudannya Abdul Aziz Al-Rantisi. Mulanya, Hamas berdiri sebagai cabang dari Ikhwanul Muslimin di Mesir dengan sayap militernya Brigade Is al-Din Al-Qassam. Tujuannya sama seperti Fatah, yaitu membebaskan Palestina dari pendudukan Israel. Tak hanya melalui perlawanan bersenjata, Hamas juga turut memberikan program kesejahteraan sosial kepada warga Palestina yang menjadi korban pendudukan Israel. Namun, sejak Hamas memasuki politik Palestina pada tahun 2005 dan menang telak atas Fatah dalam pemilihan parlemen tahun 2006, pecahlah perang saudara di Palestina hingga tahun 2008 yang banyak terjadi di jalur Gaza. Karena berhasil mengalahkan Fatah, wilayah Gaza menjadi daerah yang dikuasai oleh Hamas. Sementara Fatah secara administratif memiliki kontrol terbatas di tepi barat. Namun pada tahun 2017, Hamas akhirnya memutuskan untuk memisahkan diri dari Ikhwanul Muslimin dan menerima rencana pembangunan
negara Palestina di perbatasan yang telah disusun sejak tahun 1967. Sebuah langkah awal bersatunya Fatah dan Hamas. Pertanyaan selanjutnya, mengapa kedua faksi ini saling bertikai? Ada sejumlah perbedaan mendasar di antara keduanya yang membuat Fatah dan Hamas sulit bersatu. Pertama, secara ideologi, Fatah termasuk ke dalam gerakan sekuler. Sementara Hamas mendefinisikan dirinya sebagai gerakan pembebasan dan perlawanan dengan Islam sebagai acuannya. Perbedaan kedua adalah cara Fatah dan Hamas melawan Israel. Memang, Fatah mulanya juga menggunakan perlawanan bersenjata dalam menghadapi Israel. Meski demikian, Fatah akhirnya bertransformasi menjadi gerakan yang mengedepankan diplomasi dan membuka ruang dialog dengan Israel, serta meninggalkan perlawanan bersenjata. Sementara Hamas sejak awal hingga saat ini masih mengutamakan perlawanan bersenjata dalam menghadapi Israel. Perbedaan terakhir adalah tujuan Hamas dan Fatah. Sejatinya, tujuan Hamas dan Fatah itu sama, yaitu ingin membangun negara Palestina di tepi barat, Yerusalem Timur, dan Gaza sesuai rencana yang dibuat pada tahun 1967. Bedanya, kalau Fatah mengakui keberadaan negara Israel, sementara Hamas sama sekali tidak mengakui Israel. Meski bentrok antara Fatah dan Hamas telah berlangsung lebih dari 1 dekade, namun pada akhirnya keduanya berhasil berdamai dan memutuskan untuk bersatu. Momen persatuan keduanya itu terjadi di Beijing pada Selasa 23 Juli 2024 dengan Cina menjadi tuan rumah sekaligus mediator. Dalam kesepakatan itu, seluruh faksi di Palestina sepakat untuk bersatu dan membentuk pemerintahan bersama di Gaza, tepi barat, dan Yerusalem Timur pasca perang. Adapun kesepakatan itu ditandatangani tak hanya oleh Fatah dan Hamas, namun juga oleh delegasi dari 12 faksi lainnya di Palestina. Penyatuan para faksi itu menjadi titik balik bagi perjuangan Palestina, karena selama ini Israel selalu menyatakan keengganannya meninggalkan Palestina karena menganggap tak ada yang bisa memerintah Palestina. Untuk itulah dibentuknya kerangka pemerintah sementara yang terdiri atas berbagai faksi di Palestina, menjadi jaminan bahwa Palestina bisa berdiri sebagai negara merdeka dan berdaulat. Meski telah bertahun-tahun bertikai, namun Fatah dan Hamas kini akhirnya bisa bersatu demi masa depan Palestina. Penyatuan keduanya pun seolah menjadi langkah besar bagi Palestina yang memperjuangkan kemerdekaan dan kedaulatannya di tengah perang melawan Israel. Lantas, bagaimana Fatah dan Hamas akan bekerja sama melawan Israel dan membangun masa depan Palestina? Simak lanjutannya hanya di kompas.com.